Udah 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan. Jadi selama ini makan dari Ya, apa yang bisa dikerjain? saya jual lah semua barang-barang saya. Jualin aset, jualin Motor, barang-barang. HP, jual aja semua. Oh, semua dijualin. Iya. Waduh, gawat juga. Hmm. Ini ngekos Ada saudara yang bantu. bantuin. Jadi kalau nggak dibantu lagi, Ya udah ini terakhir, ini habis ini udah Emang sisa lama kosan berapa lama? 1 minggu, Pak. 1 minggu. Masya Allah, tinggal 1 minggu lagi. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kembali lagi bersama saya David dan Ko Julius di video Hidayah Mualaf Center ya, YouTube video Hidayah Mualaf Center. Hari ini saya kedatangan mualaf yang ini bisa dibilang kedatangan atau kita yang datang? bisa dibilang kita yang mengundang lah. Kita mengundang si Bapak Rudi Hartono ya, Coba Pak Rudi Hartono, bukan dia. Dia kayaknya sih lebih ke arah Petinju ya. petinju. Kita sambut dari sudut kiri ya kan, Rudi Hartono. Oke, sedikit perkenalan diri dulu ke pemirsa nih, gimana nih ya, namanya, asalnya. Baik, assalamualaikum sahabat pemirsa Mualaf Center Channel. Saya berterima kasih sekali kepada Tuhan, alhamdulillah boleh bertemu dengan kedua koko di sini, Bapak Julius dan juga Ko David. Kesempatan ini saya boleh untuk bercerita-cerita mengenai kenapa saya mualaf dan ya apa yang saya rencanakan ke depannya. Baca dulu. KTP aslinya ada? Kebetulan KTP saya hilang, Pak. HP saya mati. KTP hilang. Nah ini Ya itu KTP saya. soft copy aja. Iya. Aslinya hilang. Tadinya saya udah urus jadi pakai IKD. Heeh. Karena Pak Jokowi bilang IKD itu udah setara dengan yang asli, saya belum cetak. Oh gitu. Saya mau cetak di Bekasi kemarin nggak dikasih 2 kali saya. Oh, oke. Ya sudah, ini tolong dicek surat penyataannya sesuai nggak dengan yang di KTP. Siap sama Kalau itu. ada yang salah masih bisa dibetulin. Gitu. Ya, tolong dibaca nanti kalau Mungkin setuju. namanya saya nggak pakai marga sekarang karena dari ijazah saya SD saya nggak pakai, udah dihapus, nggak pakai marga. Oh gitu. Tapi di akte lahir masih ada? Nggak ada yang pakai marga. Nggak, di akte lahirnya ada nggak marganya? Nggak ada. Ngikutin itu jadinya. Oh, ngikutin apa? Ngikutin KTP, ngikutin semua ijazah dari apa itu, jadi nggak pakai marga. Oh, tapi kan kita ngikutin KTP nih. Maaf ini Pak, kemarin saya dapatnya KTP yang lama, belum diupdate. Tapi KTP datanya baru, sama. KTP baru nggak ada marganya. Nggak ada marga. Oh, Karena ngikutin, kalau mungkin nggak terlalu masalah ya Pak. nggak masalah sih. Ini kan kita cuma ngikutin dari dokumen yang kita terima aja. Ya, Iya Pak. jadi nggak apa-apa lah. Yang ini tolong dibaca aja dulu. Ini persyaratan standar aja. Iya Pak. Ya. Nah, yang mengenai ditayangkan bersedia atau sementara tidak bersedia atau tidak bersedia? Oh, mengenai penayangan, Heeh, saya bersedia. bersedia ya. Berarti kalau kalau gitu yang sementara dan tidak bersedia tolong dicoret, terus kemudian tanda tangan di atas metret. Oke, di atas metret plus nama plus nomor HP sekalian.
kena materai. Ya. Oke, sekalian nomor HP-nya Mas, nanti kita akan hubungin lagi. WA, Pak. Baik, WA ya ini ya. Ini buat kita. Nah, mungkin sebelum kita bersyahadat, ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu ya. Iya. Kita pembukaan dulu, karena ini direkam. Saya akan menyapa, menonton gitu lah. Iya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Doditan. Sekarang saya sedang bersama saudara Rudi Hartono. Ya, saya panggilnya Rudi Hartono aja ya. Iya, Pak. Temannya Lim Speaking? Bukan. Oh bukan. Nama pemberian karena nama saya pemberian. kelihatan kayak orang Jawa katanya dulu waktu kecil. Oh gitu. Jadi ya Berarti orang tuanya tetangga ngefan. enggak, tetangga ya, kebetulan yang punya kontrakan tempat orang tua saya tinggal dulu. Oke. Ini orang Jawa kasih namanya Rudi Hartono gitu. Oh berarti yang ngasih nama ngefans sama Rudi Hartono ya. Benar kali, Pak. Oke. Mas Rudi datang ke Studio Graham Walaf Jakarta menyatakan diri untuk memeluk agama Islam. Betul? Betul, Pak. Boleh cerita sedikit alasan atau latar belakangnya mungkin? Ya, jadi nama saya Rudi Hartono sekali lagi. Latar belakang saya dari gereja Advent masih hari ke-7. Advent Iya, di Jakarta. Jakarta. Oke. Yang di mana? Saya sebenarnya dari Pekanbaru. Bukan, gereja Adventnya yang Jakarta yang di mana? Kalau di sini saya belum terdaftar. Saya dari Narogong. Oh Narogong. Iya, Oke. cuma Terus Narogong. asli Pekanbaru. Iya. Ya. Ini apa? Tandun ya? Iya, Tandun. Oke. Benar, Pak. Sudah lama di Jakarta? Saya udah hampir 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, ya. Nah, terus memutuskan untuk memeluk agama Islam tuh kenapa? Ada yang paksa atau gimana? Latar belakang saya sebenarnya saya sudah tamat sekolah filsafat teologi dan saya sudah melayani beberapa gereja di gereja Advent. Jadi ya ada beberapa doktrin yang saya pertanyakan. Saya bukan tipe orang yang bisa diam dan membiarkan sesuatu hal yang kurang pas menurut saya. Loh, berarti lu lulusan STT? Saya dari sekolah Advent. Saya udah Sekolah Advent? dan sudah melayani walaupun saya belum ditetapkan jadi pendeta tetap. Berarti istilahnya levelnya sudah level pendeta berarti? Iya, Pak, sudah tamat. Pendeta muda atau pendeta? Pendeta muda. Pendeta muda. Sudah melayani? Sudah melayani. Berarti sudah khotbah depan mimbar? Sudah banyak. Saya juga misionaris, Pak. Oh misionaris juga? Iya, Kemana? misionaris dulu. Saya dari misionaris lalu menjadi pendeta. Oh gitu? Iya, Pak. Ke daerah-daerah gitu? Ke daerah, dulu saya di Aceh Tenggara. Di mana? Di Aceh Tenggara. Aceh Tenggara? Iya. Oh baru ketahuan Iya, nih Aceh Tenggara. Benar. Baik, itu ceritanya nanti mungkin bisa dilanjutkan nanti ya. Siap. Oke, sekarang kita dahulukan bersyahadatnya. Kalau tadi sudah bicara masalah doktrin, saya sudah bisa nangkep lah. Siap. Oke, jadi kita dahulukan dulu bersyahadatnya. Mas Rudi sudah menikah belum? Saya masih lajang, Pak. Masih lajang? Iya. Oke, nanti kita buka pendaftaran atau enggak? Ya boleh, Pak. Oh boleh, buka Insya pendaftaran. Allah. Ya enggak bercanda. Siapa tahu udah punya pacar kan saya nggak tahu. Iya, Pak. Baik, kalau gitu kita segerakan. Seperti biasa, Mas Rudi. Sebelum ada orang bersyahadat di sini, saya ada 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan ini 3 pertanyaan standar sekali. Yang pertama, apakah Mas Rudi ini mau memeluk agama Islam ini atas dasar kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? 100% dari kemauan sendiri, Pak. 100% kemauan sendiri. Alhamdulillah ya, karena di Islam tidak ada paksaan. Ya. Karena kita juga belum pernah ketemu sama sekali kan atau komunikasi. Sama sekali, iya. Ya, yang kedua, orang tua masih ada? Masih, Pak. Di Pekanbaru atau di Jakarta? Pekanbaru, tapi hanya ibu. Oh, hanya ibu. Apakah ibu sudah tahu? Saya sudah permisi sama beliau. Saya mau jadi Islam karena sebenarnya keluarga saya 3 kakak saya di atas sudah menjadi Islam. Oh, Iya, mereka udah lebih dahulu. 3 kakaknya Mas Rudi Iya. sudah Muslim. Sudah Muslim, mereka menikah sama orang Muslim. Berapa saudara? Kami ada 6, Pak. Nomor Saya nomor 4. 4. Oke, adik-adiknya belum Muslim. Adik saya juga udah Muslim, cuman yang paling bungsu yang belum sama Oke. ibu saya. Oh, jadi Mas Rudi ini sama adik yang bungsu nih boleh dikatakan terlambat masuk Islam.
Tapi Ya. tidak terlambat ya, tidak ada yang terlambat. Maksudnya paling Menyusul. belakangan. Menyusul. Insya Allah nanti ada yang bungsu juga menyusul ya. Siap, amin. Ibu belum? Ibu ya mungkin belum belajar aja, Belum Pak. belajar aja. Nah ini kan mantan misionaris nih. Iya. Ya insya Allah nanti bisa mendekati dan memberitakan tentang Islam ya ke ibu ya. Yang ketiga, saya nanya begitu tadi tentang orang tua kenapa? Bukan berarti kalau seseorang mau masuk Islam dia harus minta izin orang tua, bukan. Iya. Ya. Semua orang yang mau beriman dia hanya butuh izin dari Sang Pencipta kita. Ya, jadi orang tua ya karena kita sebagai anak kita hanya perlu memberitahu. Iya, Pak. Tetapi kalau orang tuanya menolak, marah atau bagaimana, Mas Rudin nanti boleh menjawab tapi harus dengan cara yang paling lembut. Siap, Pak. Ya. Yang ketiga, di dalam Islam ada syariat-syariat, Mas, ya. Ada setelah bersahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Iya. Oke. Apakah Mas Rudi ini berjanji di depan saya dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat tersebut? Insya Allah. Wih, sudah bisa insya Allah. Masya Allah. Nanti kita bicara Alhamdulillah. lebih lanjut kan, Pak. Baik, baik. Alhamdulillah. Ya, jadi kalau begitu Mas Rudi ini sudah tidak ada yang bisa menghalangi untuk berikrar ya, Amin. atau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, kalau begitu kita mulai saja. Ya, Mas Rudi kalau sudah siap, tolong dibaca dari sini. Pernyataan memeluk agama Islam sampai surat Ali Imran ayat 19. Kemudian dengan ini saya nama siapa sebutin, langsung agama sebelumnya aja Dibaca kan, Pak? dibaca di depan saya. Oke. Ya. Terus kemudian kalimat ini sampai 2 kalimat syahadat baru baru saya tuntun untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Siap. Oke, kalau sudah siap silakan. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Al-Imran ayat 19. Ali Imran. Ali Imran ayat 19. Ya. Dengan ini saya Rudi Hartono Lumban Gaul. Langsung agama sebelumnya. Iya. Agama saya sebelumnya Kristen Adventist. Hmm. Dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syahadat. Oke, sekarang kita berjabat tangan. Mas Rudi ikutin apa yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Sudah pernah dengar ya? Sudah pernah, Pak. Sudah tahu Tapi belum maknanya. hafal. Nggak apa-apa, saya tuntun satu-satu per kata ya. Mas Rudi ikuti apa yang saya ucapkan dalam bahasa Arab, kemudian nanti kita lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu Allah 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 bukan Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah. Nah, saya ulang ya. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada sesembahan tiada sesembahan yang hak yang hak selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah, Mas Rudi sudah muslim sekarang. Ya, muslim adalah orang yang berserah diri kepada penciptanya. Amin. Ya, Mas Rudi sekarang saudara saya yang baru dalam satu iman. Amin. Ya, saya boleh peluk. Mudah-mudahan istiqomah. Makasih, Pak. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tolong Mas Rudi tanda tangan lagi di atas meterai plus nama. Ya. Disuruh bawa foto nggak? Nggak ya? Kayaknya iya tapi Oh lupa, nggak apa-apa. Aduh maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Oke. Nah, sertifikat ini kita langsung kasih ke Mas Rudi Iya. dengan tujuan ini yang diperlukan untuk mengganti keterangan agama di KTP. Siap. Ya, kalau tidak ada ini tidak dilayani sama Dukcapil. Jadi harus ada ini. Oh, siap. Ya. Nanti kalau KTP barunya sudah jadi, tolong segera dipoto kirim ke kita. Siap, Pak. Jangan lupa tempel foto ya. Siap. Oke, bisa masukin sini. Nah, ini ada beberapa pemberian dari kita. Iya, Pak. Yang pertama ini ada
Buku petunjuk sholat. Nah, ini wajib dibaca ya Mas ya. Siap. Wajib dibaca semua. Bentar. Ini ada buku isinya apa namanya? Surat-surat yang ada di dalam juz amma. Siap. Oke. Yang ketiga ini ada buku Iqra. Nah, buku Iqra nih nanti kita pasti ingat ketika SD belajar bahasa Arab tapi seperti ini Budi gitulah ya. Iya, Arab Melayu, Pak. Ya, Arab Melayu. Nanti ini nggak ada Latinnya. Ini hanya bahasa Arab nanti. Oh. Nanti tenang aja, nanti ada yang mengajari. Siap. Jadi kita kasih buku bukan belajar sendiri enggak. Siap, Pak. Nanti ada gurunya ya. Juga ini ada Quran. Ini adalah persembahan daripada penonton channel Donditan. Mohon diterima dengan baik. Tolong belajar bagaimana adab seorang muslim memegang mushaf Quran. Ya. Berwudu sebelum baca, meletakkan di tempat yang paling baik. Siap. Ya, ini tolong diterima. Sudah sunat? Masih rencana. Oh belum? Belum. Oke, nggak apa-apa, tenang aja. Tentukan jadwalnya kapan. Siap, Pak. Tunggu di rumah. Nanti kita kirim juru sunat ke rumah. Siap, Pak. Ya, sunatnya di rumah, jadi nggak usah kemana-mana. Ya. Ya, ini ada sarungnya. Nah, ini sarungnya buat setelah sunat nih, pasti butuh nih. Iya. Ya, ini sarung dari Jaya Mukti. Iya. Wah, ya, tolong nanti diterima ya. Ini juga ada sajadah tapi ada contekannya. Nanti ketika sudah belajar buku petunjuk sholat, prakteknya pakai ini. Kalau belum hafal boleh sambil nyontek. Oh iya. Ada bacaan sholatnya. Ya. Oh iya, siap, Pak. Kalau belajarnya cepat, serius, sholat fardu kan sehari 5 kali. Insya Allah praktek dalam seminggu bisa lepas dari buku itu kalau sudah baca semua. Ya, apalagi pakai ini. Kalaupun belum hafal, nggak nyaman pakai ini atau nggak kebaca gimana, sambil sholat pegang handphone pun boleh. Pegang buku itu pun boleh. Siap. Ya. Di dalam ini juga ada sajadah yang lebih tebal, saya nggak usah keluarin lah ya. Ini saya masukin sini. Oh ya, ini juga ada sejumlah uang. Oh iya. Ini adalah uang zakat. Jangan dilihat jumlahnya, Iya. nggak sampai 2 miliar. Nah, ini hanya bentuk kepedulian kita dan juga kita mengikuti perintah Allah untuk orang-orang yang baru masuk Islam seperti Mas Rudi. Iya. Ya, jadi tolong diterima aja. Ini saya masukin semua sini ya. Iya, Pak. Nah, sekarang waktunya kita gali nih berarti nih. Misionaris dan pendeta. Waduh. Ini saya tutup dulu. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan 2 hal ke Mas Rudi. Ya. Iya, Pak. Saya taruh sini ya. Iya, Pak. Ini sama. Nanti ini di bawah. Sebelumnya saya ingin memberitahukan 2 hal ke Mas Rudi. Di dalam Islam kita memahami bahwa setiap manusia yang lahir, termasuk Mas Rudi dan saya, dulu ketika lahir, kita sebenarnya fitrah. Fitrah itu artinya sifat asal. Ya. Manusia yang lahir itu fitrah dalam arti dia sebenarnya udah muslim. Setiap manusia yang lahir itu muslim. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya. Umur berapa ingat nggak? Saya orang Kristen gitu tau. Sepertinya umur 7, Pak. 7 tahun. Iya. Baru sadar, oh ternyata saya Kristen gitu ya. Iya. Nah, orang yang lahir fitrah atau muslim itu dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi karena orang tuanya. Tapi ketika orang itu nanti besar, mendengar Islam, menerima Islam, bahkan masuk Islam seperti Mas Rudi hari ini. Mas Rudi sebenarnya tidak pindah agama, tapi Mas Rudi sebenarnya kembali ke fitrahnya manusia. Amin. Sebagai muslim. Amin, Pak. Ya. Muslim artinya orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta. Islam artinya berserah diri. Jadi muslim orang yang berislam. Ya. Orang yang berislam. Nah, Oh, muslim beda ya pengertian Islam dan muslim. beda. Oh. Islam ajarannya, muslim orangnya. Orangnya. Nah, Siap. ya. Jadi muslim adalah orang yang berislam, yaitu orang yang berserah diri kepada kehendak pencipta kita. Ya. Jadi bukan berserah diri kepada kehendak bos atau kehendak dukun misalnya, itu nggak boleh ya. Siap. Kita harus berserah diri kepada kehendak pencipta. Kehendak pencipta sudah dituangkan semua dalam Al-Quran. Ada kabar gembira buat Mas Rudi. Iya, Pak. Ya, setiap orang yang bukan Islam, dia kembali Muslim, menjadi Muslim, atau dia bersyahadat, dan dia menjalankan Islamnya dengan baik, insya Allah dosa-dosanya dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat diampuni, dihapuskan, tidak dihitung lagi.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah itu artinya segala puji hanya milik Allah SWT. Tetapi kebaikannya dari akil balik sampai dia bersyahadat tetap dihitung, tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Itu adalah bukti daripada kemahaadilan Allah SWT. Ya, jadi sekarang Mas Rudi seperti bayi yang baru lahir, tidak punya dosa, apalagi dosa waris. Amin. Tidak ada dosa asal gitu. Alhamdulillah. Sebagai orang yang tidak punya dosa, makanya kalau tidak punya dosa, insya Allah kalau berdoa pasti cepat dikabulin. Amin. Ya, dosa apapun sebelum ini sudah diampuni. Amin. Jadi karena nggak punya dosa, tolong doain saya, tolong doain teman-teman di sini, tolong doain penonton supaya kita semuanya istiqomah, ya, konsisten dan husnul khotimah. Husnul khotimah artinya mati dalam keadaan muslim, mati sebagai orang Islam. Ya, doain juga buat para pemirsa yang mungkin punya masalah segera selesai, yang punya hutang segera lunas, yang belum dapat jodoh seperti Mas Rudi sendiri, mudah-mudahan segera dapat jodoh. Amin. Ya, dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua dijadikan golongan manusia yang mengikuti ya di dalam Quran apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah SWT. Ya, Siap. terakhir kita juga sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya kan, dia sekarang kesibukannya Pak Rudi ngapain nih selama? Sibuk cari kerja, Pak. Oh, lagi cari kerja nih. Waduh. Oh, sibuk cari kerja. Iya. Itu sejak kapan lu nggak kerja? Ya sebenarnya saya udah lama nggak kerja. Ya, Sejak ditolak itu. iya. Saya coba saudara mekanik, kamu aja sakit katanya gitu. Oh, sempat. Tapi kan bisa bantu-bantu, masa nggak bisa? Berat, Bro. Mekanik, saya melamar mekanik mobil. Oh, nggak bisa ya? Tanya lagi saudara yang dari Freeport itu kan. Tapi dibilangnya, ya itulah, kamu sakit nggak bisa. Tapi memang ya kita begitulah. Jadi sekarang tinggal. Begitu saya jadi advent, saya udah nggak dianggap saudara juga. Nggak dianggap saudara Oh. juga. Oke. Oh, nggak. Adventnya ditolak juga sama saudara. Maksudnya begitu saya tinggalkan advent. Oh, tinggalkan Advent. Maksudnya advent jadi bilang tadi. Aku bingung juga tadi. Jadi sejak lu nggak di, sejak lu mualaf lah Iya, kasarnya. masuk Islam, Sejak keluar lu dari mualaf. Advent, Tinggalin, ya, ya. gereja itu jadi ya kita dijauhin lah gitu. Ya bukan karena Advent dong. Tapi kalau dia pindah Denom mungkin mereka tetap oke aja ya. Ya enggak, mereka advent itu Oh ya, agak fanatik ya? merasa paling benar itu. Ya Advent tuh agak fanatik memang. Jadi sejak lu malah mualaf, tambah kesal lah nih ya. Nggak di, udah nggak dianggap saudara gitu. Tadi mama kecewa, tapi terima aja ya. Ya namanya orang tua sebentar ya Pak marahnya kan. Oke. Saudara berapa saudara nih? Saya ada 6. Yang lain? Kita ada 6, 5 saudara. Yang 4 udah Islam. Udah Islam? Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya, udah duluan Islam. Iya Pak. Jadi mama udah biasa lah ya kalau dengar kabar anaknya jadi Islam gitu ya. Sebenarnya saya seperti jadi apa juru kunci buat mama tuh tadinya. Oh, dianggap Makanya- benteng nih yang Iya. Terakhir ya kan. Karena- Iya. enggak, karena bisa belajar ini ya, udah belajar teologi kan. Iya. Kalau yang lain oke lah, cuman awam-awam dianggap oh bisa nih diambil sama Islam. Kalau ini udah belajar teologi nggak mungkin bisa diambil. Malah dia diambil juga. Tapi saya sudah jelaskan jalur teologinya juga. Jadi saya tidak memiliki beban. Oh, udah jelasin ke orang tua. Maksudnya dari video-video Oke. dari apa itu kan podcast. Oke. Oh, tapi baru ke tempat Kodondi aja, ada ke tempat lain? Enggak, cuma itu aja. Baru Kodondi ya, baru ini kedua ya. Iya, yang kedua. Oh. Lagi sibuk nyari kerja. Lagi sibuk nyari kerja. Iya. Emang kenapa nggak mau sih? Nggak Tunggu mau lu, buka udah ada panggilan belum? panggilan belum? Ada cuma masih takut terkendala juga tangannya. Oh, karena tuh kerjaan yang dilamar apa? Fisik-fisik semua. Apa coba? Tukang parkir, Pak. Waduh, tunggu lu, tukang parkir? Motor sama mobil? Motor. Oh, motor berat juga. Tangan kan baru ini ya, tangan baru apa belum operasi? Apa Iya. udah selesai operasi? Tapi kalau tukang parkir di Medan nggak bantuin loh. Dia cuma muncul saat lu mau bayar aja. itu Ninja ya. biasanya itu terjadi di banyak-banyak kota ya. Terutama kota kita sendiri. Kalau parkir itu muncul sendiri belakangnya Iya, gitu. aku mau keluar aja. Iya. Aku masuk Kalau gitu. masuk ada orang, kalau keluar bisa 2 orang, bisa 1 orang. Kadang-kadang.
Waduh, ini kok cerita juga. Nggak boleh ikut sana lu. Iya parkir. Orang luar lu. Udah. Jangan. Jadi ngelamar tukang parkir. Iya, Pak. Diterima. Oh. Tapi nggak bisa juga Tapi tangannya. kan tangannya nih pengaruh ke kedua pergelangan tangannya. Susah juga ya. Jadi gini dia, gini. Jadi Tunggu. Nggak ada yang lain. Nggak ada rencana lain. Ya saya sebenarnya saya masih cari informasi kalau ada kerjaan lain ya, kalau memang ya ada yang mau ngajak saya berusaha ya alhamdulillah juga saya mau, pokoknya apapun yang jadi kerjaannya yang penting halal dan itu bisa jadi berkah ya alhamdulillah. Kalau ada saya, Kalau kita bicara parkir kan artinya repot ya, harus pakai tenaga tangan juga. Kalau yang lain nggak ada itu. Rencana misalnya kalau nggak bisa kerja ya mungkin jualan kayak gitu atau apa gitu. ya ada David mau ngajak Ini dong Ko David. iya Oke. Tadi sempat ngobrol sih sebentar. mau buka lapak, cuma ya ada lapaknya, cuma ya saya belum ada modal usaha juga sekarang. Oh, ada lap apa nih? Jadi gini. Si Pak Rudi ini sebenarnya niatan ketika dia udah menjadi muslim, dia ingin seperti Rasulullah berniaga berdagang sebenarnya gitu. Tadi saya ngobrol sedikit sama dia kan sudah lamar ya. Sudah lamar ke ke tukang parkir ya tadi, ke tukang parkir. Nah, cuman kan saya pikir parkir mobil. Karena kalau parkir mobil kan nggak perlu angkat-angkat, tinggal cuman begini doang ya kan. Cuman ternyata parkirnya parkir motor ya. Saya pikir kalau misalkan 1 motor 2 motor ya masih oke lah. Ini kan Ribuan. Hampir ribuan. Hampir ribuan motornya. Nah, jadi kan 900 itu kan, jadi kan ngangkat mulu kan selama sehari aja udah kayaknya ketahuan ya kan, 3 hari udah. Nah, akhirnya saya menawarkan diri sebenarnya. Dia nanya sama saya. Ya kan, ada gak jadi pengen berdagang atau berjualan, berniaga gitu. Saya bilang untuk masalah lapak nggak perlu khawatir ya, saya ada, karena kan di daerah Mangga Besar ini kan memang ada lapak seperti itu ya. Cuman saya mau nanya sebelumnya, dia tuh pengen jualan apa, saya kan nanya begitu ya. Saya pikir terus Pak Rudi ini bilang, saya ini berjualan apa aja deh, asalkan halal, dia ngomong gitu kan. Akhirnya saya bilang, oh ya udah, sudah ada plannya nih, saya bilang. Jadi untuk masalah lahan juga nggak perlu khawatir, saya pun bisa bantu. Nah, cuman dia bilang dibantu nyari atau bantu bayar? saya bantu carikan lah, karena posisi lapak di daerah saya ini kan udah padat ya kan. Kemudian saya carikan yang benar-benar strategis gitu loh kan, dekat-dekat saya. Kalau misalkan pun memang penuh gitu ya kan, alhamdulillah saya pun ada sedikit lahan lah di tempat. Oh, lu preman juga di sini? Enggak preman. saya nggak preman sih. Cuman kenal daerah-daerah situ lah ya kan. Nah, cuman alhamdulillah dia niatan seperti itu. Cuman terkendalanya Pak Rudi ini adalah untuk untuk modalnya seperti itu. Ya, karena udah lama nganggur ya. Udah 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan. Jadi selama ini makan dari Ya apa yang bisa dikerjain? saya jual lah semua barang-barang saya. Jualin aset, jualin Motor, barang-barang. HP, jual aja semua. Oh, semua dijualin. Iya. Waduh, gawat juga. Ini ngekos Ada saudara yang bantuin. Jadi kalau nggak dibantu lagi, ya udah, ini terakhir, ini habis ini udah Emang sisa lama kosan berapa lama? 1 minggu, Pak. 1 minggu. Masya Allah, tinggal 1 minggu lagi. Nih. Jadi gini, jadi kalau misalkan nih, ini kan kalau untuk tempat tinggal ya, jika memang qadarullah kita jodoh dan kita benar-benar di lapak tersebut, untuk masalah tempat tinggal, insya Allah sih saya bisa bantu. Ya, Bantu tempat nih? tinggal, bantu sewakan. Karena kenapa? Karena kan yang sewakan di daerah sini kan mahal-mahal. Oke. Saya bisa kasih sewakan yang bisa kenal karena kan lebih murah gitu, seperti itu. Jadi dibanding yang lain gitu. Oh, maksudnya gini, biar dagang di sini, tinggalnya di sini. Betul, jangan jauh-jauh. Jualan nanti kan dia biar fokus juga kan, tangannya kan mengalami cedera juga. Jadi kan lebih dekat. Memang udah tahu mau jualan apa? Rencana sih katanya mau jualan barang-barang makanan ya, makanan, kue-kue juga sama kayak saya gitu. Oh, artinya ngambil sama kayak lu lah ya. kurang biar lebih sekalian lah, gampang. sekalian aja gampang. Nggak laku sini bisa laku sana gitu. Ya, gitu. Lebih mudah lah. Pokoknya kan kita kan saling bantu aja, ya kan. Yang penting
Pak Rudi ini sudah berikhtiar, tidak males, dia ingin menunjukkan gitu loh, ketika dia ditinggalkan sama orang-orang terdahulunya, dia bisa membuktikan diri, karena saya udah kasih tahu, kita tuh nggak boleh mengharapkan manusia, kita mengharapkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jika Allah berkehendak kun fayakun yang terjadi, maka terjadilah. Jadi Pak Rudi ini ibaratnya sudah ingin berusaha dan berikhtiar dan sudah dititipkan juga dari Kodondi kan, dia pengen, saya kan tanya. Kamu nanti Kodondi komen titip-titip aja nih. Enggak, bukan karena saya nanya sebenarnya. Ngobrol-ngobrol sama Kodondi ya kan, katanya ada Ya yang karena lu lebih ngerti lapangan lah. Kalau Iya. Kodondi kan dia duduk manis di kantor ya, di studionya. ya gitu. Jadi dia pengen untuk berdagang atau berniaga, ya sudahlah, saya pikir nggak ada salahnya kita sesama saudara muslim dan kita harus saling membantu. Artinya kendala di modal ya. Di modal, Pak. Itu apa sih yang dibutuhin kalau jualan? Jadi kalau jualan ya, ini dari pengalaman saya sendiri langsungnya. Jadi pertama yang harus dibutuhkan adalah pasti gerobak. Iya, karena jualan di jalan ya. Iya, karena ini jualan di pinggiran. Kita nggak usah ngomong di restoran di gede-gede dulu lah, karena kita berawal semua dari kecil dulu semua gitu. Jangan gengsi-gengsian. Artinya ini jualan kayak lu gitu. Iya, jadi pertama tuh awal itu adalah gerobak. Udah pasti gerobak itu nomor 1 ya teman-teman ya. Kedua itu udah pasti tenda. Oh iya. Karena biar kan sekarang kan suasana musim hujan, biar tidak terkena hujan yang terlalu deras gitu, seperti itu kan. Yang ketiga udah pasti harus ada namanya lampu-lampu lah. Meja, kursi, lampu gitu, seperti itu. Cuman kalau masalah dan pasti meja, kursi, lampu. Nah, ini apa? Packing kan ketika kotak-kotaknya ya. Plastik dan lain-lain, semua kan sendok dan lain-lain. Biar gampang bawa ya. Betul. Jadi itu harus dibutuhkan. Ya memang nominalnya juga kalau saya pribadi memang cukup mahal juga ya. Cukup ada lah maksudnya. Oh ya, kalau barang-barang kecil-kecil tuh ditotalin lumayan juga ya. Lumayan juga karena kan pretelan tersebut memang yang kita butuhkan gitu loh ya, untuk berdagang seperti itu. Ngerti. Mungkin ini aja deh. Gimana ya bagusnya? Gini aja, bagi teman-teman yang tergerak nih, ya, tergerak membantu saudara kita, Bang Rudi, ya, itu bisa membantu lewat donasi lah, yang kita tulis nanti di bawah, ya, kita tulis di bawah. Dan mungkin kalau ada yang mau menghubungi juga bisa, ya, mana tahu mau lihat langsung. Dan mungkin nanti kita buatkan grup aja deh kalau nggak ya. Bagi teman-teman yang mau support, kita buatkan grup ya khusus itu supaya nanti ada laporan pertanggungjawabannya. Betul. Itu aja ya. Semua ini harus transparan karena ini kan amanah juga ya kok ya. Transparan, benar-benar nggak nih Pak Rudi itu jualan. Nih sebenarnya ini kenapa Pak Rudi ini saya taruh di tempat saya gitu juga kan. Sebenarnya ini juga untuk yang taruh dong, bukan Pak Rudi ya, Kodoni. Lebih tepatnya saat ini Kodoni menitipkan Pak Rudi ke saya juga untuk di daerah saya lah ya kan jualannya, karena untuk enggak karena biar mudah untuk dikasih tahu kan jualannya bagaimana, dikontrol lah, lebih baiknya dikontrol biar kenapa, biar dia bisa gitu loh kan. Awalnya kan namanya dagang atau berbisnis ya, kita nggak berbisnis berusaha kecil-kecilan itu. Penting tuh ada mentor nih. Ya. Karena jualan di tengah jalan tuh kalau kita yang nyari sendiri, buat sendiri pusing. Tapi kalau niru ada yang bantuin. Lagi pula Pak Rudi ini nggak mungkin saya tinggalkan. Pasti saya akan selalu mengasih tahu intinya dalam jualan itu sebenarnya simple. Yang penting jujur. Udah itu aja, selesai. Jujur, yang penting ya udahlah. Kalau misalnya kita udah jujur, orang juga pun akan balik lagi seperti biasa. Marketing kita simple kok, jujur aja udah sama orang. Yang beli orang-orang situ aja. Iya, karena yang beli ada orang situ, ada orang luar. Mungkin kadang-kadang kalau mungkin kalau pengalaman saya pribadi ya, dari orang luar mungkin bisa datang dari jauh-jauh, kadang suka datang gitu loh untuk beli gitu loh kan. Tapi kalau yang penting kalau orang-orang sekitar udah percaya kita, dia tiap hari beli gitu loh. Jadi jangan lihat dari kecilnya, lihat itu adalah berkahnya. Ya intinya apa yang dilakukan Pak Rudi untuk bekerja, berniaga, berdagang ini intinya adalah barokah, ya kan. Jadi ketika Pak Rudi lihat dulu, dimulai dari kecil, step kecil, jangan malu, jangan gengsi, ya kan. Ya kita namanya mulai dari awal ya. Wajar lah kalau saya bilang Pak Rudi itu harus irit-irit. Saya juga pun sama irit-irit. Kita makan juga pirit-pirit ya. Tapi kurus sekarang. Ya. Dulu dia gendut. Udah kurusan ya. Tapi ketika kita yakin dan percaya, ya pasti ada jalan. Ya udah gitu loh. Insya Allah
bakal nanti kalau misalnya Pak Rudi sukses atau bagaimana lebih sukses dari saya, alhamdulillah. Kita nggak boleh namanya iri sesuatu. Bisa bantu orang lain. Iya, dia bisa bantu orang lain gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala udah memberikan kita rezeki kita masing-masing, ya sudah titipkan sama kita, ya udah. Ntar Pak Rudi jadi sukses, dia bisa ngebantu orang lain. Begitu, gitu loh. Itulah Islam yang benar. Dulu gua pernah buat kita dulu punya project bantu mualaf dulu di Makassar sih. Mualafnya Bang Zuma. Dulu kita bantuin. Alhamdulillah ada beberapa sukses. Walaupun ada juga yang bikin pusing. Tapi saya yakin sih. Yang penting tuh mentornya. Waktu di Makassar tuh nggak ada mentor malah. Nggak ada mentor gitu. Buktinya bisa jalan. Kalau ini ada mentor harusnya lebih gampang ya. Tinggal karena kan kalau tadi jual kue ya. Artinya jual kue kan udah tahu ngambilnya di mana. Ya, bikinnya di mana, target marketnya gimana, kurang lebih kan tinggal kopi ya, kopi yang dari lu punya ya. Kopi aja saya kasih tahu berapa kan, misalkan modalnya berapa, dia mau jual berapa gitu loh kan. Yang penting kita awal-awal tuh cari langganan dulu. Ini cocok. Nanti begitu udah jualan pun nanti kita datangi lagi, bikin konten lagi di tempat situ. Mana tahu nanti ada netizen yang mau titip Jumat Berkah atau mau salurkan kue-kuenya kepada orang-orang lain gitu ya. Bagus. Ya, lebih gampang sih jualan. Ya, lebih gampang. Jadi kan ada minuman juga, mungkin ada kan tergantung kita gimana nih untuk kelolanya nih. Kita makanan ada disertai temennya apa minuman atau nanti ada cemilan. Banyak banget sih, pokoknya banyak banget. Yang penting ada tempat dulu, yang penting jalan dulu. Kalau masalah variasi itu nambah kan. Yang penting udah jualan, dari situ kan kita dengar ya. Ada yang butuh apa, oke kita sediain. Ada yang butuh apa, kita sediain. Mana tahu nih kalau obat kuat diminta, sediain nggak? Obat kuat nggak usah khawatir, kalau Julius sering langganan di sini. Kok goplek kan? Nggak, di sini banyak orang jual obat kuat soalnya. Oh enggak ya? Tapi untungnya banyak tuh. Banyak sih dari sini. Kan sudah saya bilang tadi halal dan tidak menyimpang. Iya, Oh. halal dan tidak menyimpang. Oh, Halal. tunggu, obat kuat tuh menyimpang? Nggak harus. Menyimpang lah. Dari mana hukumnya? Obat kuat Bepom kok? Oh enggak ya? Nggak tahu gua. Udah, cut. Nggak jelas ngomongnya dah. Ya, jadi gimana? Itu aja sih ya, mungkin bagi teman-teman yang tergerak bantu ya dapat menghubungi kita. Nanti kita buatin grup aja biar jelas gitu kan. Untuk nomor telepon pasti di bawah ini udah ada ya. Udah ada di bawah, jadi kita buatin grup. Nanti dari situ kita untuk pelaporan lah biar gampang gitu. Karena nggak mungkin juga kita di konten laporan gitu, kecuali udah siap. Kalau udah siap itu bukan laporan sih, kita main ke tempat Rudi ya, sama lu juga sama sih ya. Paling kita main ke situ untuk kasih tahu, ini loh hasil dari kemarin gitu kan, udah jualan nih orang gitu. Dan jangan lupa dibantu bagi teman-teman yang singgah ya ataupun pengen beli kue dapat main ya. Tapi udah pasti ya jualan kue ya. Insya Allah jualan kue, jualan makanan, pokoknya intinya jualan makanan, jualan kue. Enggak, tunggu. Kenapa kue bukan bakso? Lebih gampang kue? Iya, lebih gampang kue sih ya. Soalnya kenapa kan kalau bakso agak sedikit mungkin kita mesti pembuatannya juga. Ya mungkin sampai sekarang pun bakso tuh agak keteteran sih, jujur terus terangnya saya. Cuman ya insya Allah aja ya, kita berserah diri aja, yakin ya masaknya ini kita SDM-nya sih yang kurang agaknya. Kalau bakso tuh ribetnya tuh ya. Ya kalau kue lebih gampang sih. Gampang sih, minuman sama kue aja sih sebenarnya. Oke, siap. Untuk Ya. awal ya. Ntar kalau dia misalkan si Pak Rudi ini sukses atau bagaimana ingin mengembangkan sayapnya, terserah Pak Rudi. Oke, ya, jadi bagi teman-teman, mari kita bantu saudara baru kita ya untuk bisa berdikari lah. Apalagi kan beliau ini mualaf baru. Biasa doa mualaf tuh cepat dijawab sih. Amin. Doa Ya. mualaf cepat dijawab, doa yang tersakiti. Doa yang terzolimi. Terzolimi ya. Makanya langsung gitu, kalau misalnya ada yang chat nih, jangan dibales, doa aja langsung, ya Allah. Oh, kita paling senang kalau dizolimi. Iya. Jadi kita tuh ada namanya doa yang terzolimi atau tersakiti itu langsung dijawab. Itu lebih cepat biasanya. Langsung dibales, langsung dijawab, langsung dijabah. Itu jadi malah kita senang tulis. Siapa yang mau zolimi saya? Silakan. Justru kita semakin dijolimin, kita semakin minta sama Allah, mintanya jangan nanggung-nanggung. Jangan mintanya nanti balasnya, mintanya langsung, misalnya 500 juta gitu. Begitu ya? Insya Allah gitu. Ya, namanya minta ya kan, namanya minta, kun fayakun aja ya kan. Tapi kita intinya kan berguna untuk orang. Jadilah manusia untuk berguna untuk sesama, bukan untuk berguna buat diri kita sendiri aja gitu. Barangkali kalau misalnya Pak Rudi kaya atau saya kaya, saya pengen bangun sekolah, bangun masjid atau apa kan, jadi bisa buat berguna untuk orang lain seperti itu. Tapi David ini salah satu mualaf yang luar biasa. Ya, sangat tawadu. Dan calon ustadz nih.
kalau belajar. Belum siap. Belum siap ya teman-teman. Ilmu saya masih dangkal. Gantiin Ko Felix. Ilmu saya masih dangkal. Lu mau gantiin Ko Felix atau Ko Dondi? Jadi diri saya sendiri aja lah. Ya mungkin itu aja ya. Ada lagi kira-kira yang mau disampaikan kepada penonton nih, Bang Rudi? Ya, terima kasih untuk sudah nonton kita di sini. Semoga ada hikmahnya, dan buat yang ya mungkin punya rezeki boleh kita saling membantu kali ya Pak ya. Siap. Oke. Terus kalau tanya nih, kan sejak mualaf nih, apa sih perubahan? Terasa nggak? Kan repot, harus sholat gitu kan. Kalau dulu kan nggak perlu ibadah. Maksudnya ibadahnya cuma hari Sabtu doang. Iya, jadi dari keraguan-raguan itu timbul sebuah keyakinan. Dari keraguan-raguan timbul sebuah keyakinan. Ya walaupun saya susah banget belajar menghafal ayat-ayat itu, karena ayat-ayat dulu udah banyak banget di sini. Oh iya. Pelan-pelan lah. Jadi ya insya Allah. Tapi sekarang saya sudah bisa sholat. Alhamdulillah. Biasa kalau Ko Dondi kan dia kirimin guru ngaji. Kebetulan kemarin saya kan lagi ada masalah ini mau berobat apa gitu. Jadi banyak keluar jadi belum bisa. Iya, lagi pula saya kan sudah diusir dari rumah itu kemarin. Oh. Masalah guru ngaji mah gampang. Iya, saya tidur di masjid. Oh, sempat di masjid tidur? Iya, dibuang barang-barang saya, dikeluarkan, akhirnya hilang satu koper. Oh. Iya. Enggak, itu gimana ceritanya? Artinya lu syahadat dulu tuh. Habis syahadat, lu pulang ke rumah yang jemaat punya tuh. Iya. Terus? Ya, mereka tahu akhirnya, ya begitu mereka tahu, mereka suruh keluar. Enggak, mereka tahu dari mana? Ya saya kasih tahu juga memang. Oh, bukan karena nonton video Ko Dondi? Memang mereka udah pada tahu. Tahu dari? Grupnya kan ada tuh. Grup? Ya banyak kan itu yang nonton dari mereka. Oh, gara-gara nonton Ko Dondi. Oh, artinya ini korban Dondi berikutnya nih. Ko Dondi banyak membuat masalah. Enggak, dia diusir sama mamanya gara-gara viral video sama Ko Dondi juga. Ya memang harusnya saya udah izin dari rumah itu. Cuma ya tiba-tiba meminta 1 hari 2 hari nggak bisa gitu. Tapi langsung. Oh, nggak bisa dispensasi jadinya. Ya dispensasi. Tapi nggak apa-apa. Ya. Itu namanya sedang diuji. Tapi di balik kesulitan di depan tuh pasti ada kesenangan. Udah pasti itu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nggak mungkin bersakit-sakit dahulu kemudian bersakit-sakit lagi. Ada tuh film tersanjung gitu. Tersanjung 6. Serius loh. Sakit-sakit loh. Itu kenapa film yang paling kacau? Dari dia muda sampai dia tua sakit terus dia. itu kacau tuh produsernya. Harusnya jangan tersandung. Itu kejam tuh. Tersandung. Itu pembuat naskahnya kejam tuh. Jam sih dia. Masa susah terus sampai tua? 1 malam saya di masjid. 1 malam. Iya. Di masjid mana tuh? Jadi dekat rumah itu. 1 malam aja. Iya. Habis itu kok bisa? Ada saudara nggak tahan dengan saya begitu, mungkin kan disewakan. Oh, kasihan ya. Itu bulan lalu tuh yang ini. Oh, jadi dia cuma kasih 1 bulan. Bayarin 1 bulan supaya lu ada tempat tinggal dulu, sambil lu disuruh cari sendiri. Iya. Oh, dari kakak-kakak nggak ada yang bantuin? Ya mereka juga, satu susah dihubungi, satu lagi memang nggak ada apa-apanya. Oke. Harus sendiri lah ya. Iya. Ya lagi pula kita cowok ya. Cowok tuh harus bisa mandiri. Jadi kode lo ya mungkin. Tapi dia agak mending karena masih single juga ya. Single ya. Single nggak apa-apa. Jadi sekarang fokusnya adalah beribadah, berikhtiar, belajar tuh jangan tinggalin. Nanti kalau misalkan insya Allah kalau misalkan ada kan guru ngaji ada juga nih dari nanti kita bisa belajar bareng. Tenang aja. Jadi kita sambil berikhtiar sambil bekerja kan kerja ibadah, sambil bekerja sambil belajar ya kan kita semua tuh saling gitu nanti. Pokoknya tenang aja ada Ko Julius. Enggak, aku lagi mikir judulnya nih, disclaimer nih. Nanti orang komplain nih, gara-gara Ko Dondi lagi. Ya, gue mau bilang sama Ko Dondi lagi dulu. Iya. Jadi apa-apa jadi saya ketemu sama orang-orang yang dulu, teman-teman saya yang dulu. Dikit-dikit langsung Pak Dondi. Masa? Padahal dia nggak ada salah apa-apa gitu. Oh, Padahal beliau justru saya hanya datang sama beliau. Ya pengen belajar dikit, kemudian dibantu untuk mualaf. Oke. Nggak, orang bilangnya gimana? Seolah-olah Pak Dondi ini yang ngajarin saya jadi Islam. Oh, seakan-akan dia yang narik lo. Iya. Padahal dia nggak narik, lo yang datang sendiri lo. Sendiri, saya menyerahkan diri kan. Ko Dondi itu paling malas ke tempat orang, dia suruh orang aja ke tempat dia soalnya selalu. Iya. Karena Tapi pernah narik orang dia. Beliau menyayangkan, harusnya saya datang ke sana katanya.
Kemana? ke rumah sakit waktu itu. Waktu saya sakit. Itu. Oh, gara-gara lu ke tempat Kodondi bukannya fokus berobat. Cuma karena saya dengar kabarnya jadwalnya banyak padat, jadi saya harus ya saya juga itu kan belet gitu kan, nanti kebelet maksudnya ya sudah ngebet mau jadi Mualaf. Udah mualaf. Mualaf. Jadi nggak ditunda. Mau syahadat ya, mau syahadat. Pada saat itu syahadat langsung. Iya, dia jadwalnya lagi padat dan luar biasa. Kodondi, Iya, Kodondi ini saya juga undang ke bakso juga belum kesini-sini. pasti alasannya jauh. Nggak ada waktu. Sibuk. Waduh, Si padet. iya perasaan susah loh ketemu Kodondi sekarang. Alhamdulillah kemarin ketemu di rumah desa ya. Iya. Ya karena acara dia yang ngundang. Itu kan dia yang ngundang. Kalau nggak ketemu di situ ya nggak ketemu Kodondi. Mungkin dia kan nanti di Bayah tuh ada. Nanti di Bayah teman-teman. Oh iya, ya ada jadwal dia. Ada jadwal 4 Juli ya. Oke, mungkin itu aja. Ada lagi? Fit? Udah sih, yang penting saya cuma bisa kasih saran. Yang penting Ini kasih tausiah singkat nih, luar biasa nih. yang penting gini Pak Rudi ya. Ketika Anda sudah sukses, saya doakan semua kita pasti akan sukses. Insya Allah ya, Amin. insya Allah ya. Ya, jadi kalau misalkan padi yang dipanen hari ini itu bukan yang ditanam kemarin, tahu kan? Jadi ditanamnya udah sebelum-sebelumnya. Jadi tetap sabar. Karena apa? Karena di balik kesabaran itu pasti ada suatu titik terang untuk Pak Rudi. Jadi Pak Rudi nggak akan Aku tambahin. Tapi agak mending nih. Artinya ngekosnya di dekat-dekat sini. nanti. Iya. Ya pasti dong. Minimal lu makan tenang. Oh, Minta tenang sama dia. aja. Minta Kalau ambil. untuk masalah Minta makan ambil. mah ya kan, makan mah untuk masalah perut, untuk masalah makan alhamdulillah ya cukup. Ya Allah memberikan kita kebutuhan. Ya, bukan memberikan kita keinginan, ya kan? Jadi apa yang dibutuhkan untuk keperluan makan dan untuk keperluan kebutuhan mandi dan lain-lain itu mudah lah, bisa lah, insya Allah ya kan. Nah tapi kalau untuk keinginan mungkin keinginan adalah pesawat atau mobil ya, mungkin sama Allah hold dulu gitu loh kan, di hold dulu ya kan, kita fair-fairan gitu kan. Allah memberikan kita kebutuhan bukan keinginan gitu loh, ya kan. Yang penting tetap sabar, istiqomah, intinya istiqomah udah. Pokoknya kita siap ngebantu dari teman-teman pihak-pihak dari umat muslim semua juga tahu ya kan, saling mendoakan satu sama lain, dan terutama kayak Ko Julius ini, kayak Ko Dondi atau yang lainnya, insya Allah jika kita mampu kita akan bantu ya, minimal jika kita mampu untuk bantu banyak orang kita bantu, jika tidak mampu bantu banyak orang kita bantu beberapa orang, tidak mampu bantu beberapa orang kita bantu satu orang. Jika tidak mampu bantu satu orang pun minimal kita tidak nyusahin orang lah, ya kan? Ya minimal kita tidak nyusahin orang tapi kita bantu melalui doa gitu. Itu seperti ucapan Bapak Presiden kita nih, Bapak Prabowo Subianto nih, yang memberikan statement seperti itu, dan sampai sekarang pun saya tanamkan gitu loh, ya. Oke. Mantap. Mungkin itu aja dari kami. Tutup, Fit. Oke, terima kasih semua. Semoga video ini bisa membukakan pikiran dan hati kita, dan tetap istiqomah, dan kita tidak boleh memusuhi siapapun. Kita selalu doakan mereka karena hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan siapapun yang menyakiti kita terima, kita doakan mereka yang terbaik ya. Yang penting intinya kita semua saling menjaga kerukunan, keamanan antar umat beragama ya kok ya. Ya kita kan ngebantu semua ya kan. Jika memang ada yang bisa kita bantu, kita pasti bantu ya kan. Kita tidak ada memusuhi agama manapun, tapi kita hanya ingin memberitakan kebenaran yang kita ketahui gitu loh kan. Itu aja sih intinya. Yang penting kita semua mendoakan satu sama lain, dan yang pasti kita doakan yang terbaik untuk kalian semua. Semoga bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik ke depannya. Amin. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Ko David. Julius. Rudi Hartono. Sampai jumpa di channel Hidayah Mualaf Center. Tutup. Mantap. Tinggal ngedit.